Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-14 daripada kitab Al-Lumah ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang hal-hal yang berkaitan tentang apa? Tentang umum ya, tentang umum, dakwal umum fi qadayal a'yan, kemudian dakwal umum fil qaulil muftakir. Sekarang kita akan masuk kawannya umum ya nih, yaitu al-khusus. Al-khusus. Jadi ada yang namanya khusus, ada yang namanya takhsis. Itu sedikit-sedikit berbeza. Tapi dia memang mirip-mirip dan babnya sama di dalam bab al-umum wal khusus ini. Dia memang kawannya umum. Jayyidan. Langsung saja saya tak ya memperpanjang lagi muqaddimah. Babul qaul fil khusus. ada satu yang mirip dengan khusus. Namanya itu al-umum al-murad bihil khusus. Ada yang namanya takhsis, ada yang namanya al-umum al-murad bihil khusus. Bezanya ada sedikit perbezaan ya nih. Biasanya kalau takhsis itu dia ada mukhassisnya, tapi al-umum al-murad bihil khusus biasanya tidak ada mukhassisnya, akan tetapi langsung bisa difahami bahwasanya lafadz umum ini tidak diinginkan dia itu umum, akan tetapi dia itu khusus. Mungkin nanti kita akan membahas sedikit tentang al-umum al-murad bihil khusus dengan dan perbezaan dengan yang namanya takhsis. Sekarang kita akan membahas dahulu apa itu takhsis. Babul qaul fil khusus at-takhsis tamyizu ba'dil jumlati bil hukmi wa lihadza naqul khussa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada wa khussal ghairu bikada. Dibilang takhsis itu apa secara bahasa? Secara bahasa yang namanya takhsis itu adalah tamyiz. Makna tamyiz adalah membezakan sebagian jumlah daripada jumlah yang lampau. Di pertemuan tentang umum, kita mengetahui bahwasanya yang namanya umum itu makna dan afrod ya, makna dan individu, makna dan musdak. Itu yang kita fahami sampai sekarang, bahwasanya umum itu tidak hanya berkaitan tentang makna sahaja, akan tetapi juga berkaitan tentang afrod. Lah, khusus ini, kalau Anda cakap pasal khusus, hukum untuk sebagian afrod sahaja. Hukum untuk sebagian afrod. Akan tetapi yang namanya takhsis itu mengeluarkan sebagian afrod daripada hukum umum. Mengeluarkan sebagian afrod daripada hukum umum. Contohnya ketika kita cakap umum itu mencakup 100 orang, takhsis itu mengeluarkan beberapa daripada 100 itu daripada hukum umum. Dia bisa dikeluarkan daripada 100 itu sampai hanya sisa satu saja. Dan secara bahasa yang namanya takhsis itu adalah Anda menspesialkan beberapa afrod daripada hukum umum itu. Seperti kita mengetahui bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai hukum-hukum khas untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Rasul itu wajib untuk sholat tahajud. Rasul itu diperbolehkan untuk menikah lebih daripada 4. Semua itu menandakan bahwasanya Rasul itu maksus daripada umumil ummah, daripada hukum-hukum yang ada. Karena itu kan at-takhsis tamyizu ba'dil jumlah bil hukum. Dibilang yang namanya takhsis adalah menspesialkan, membezakan sebagian jumlah, sebagian afrod dengan hukum yang khas yang tidak ada hukum itu terhadap afrod-afrod yang lain yang masuk ke dalam kategori umum,
Karena itu kita mengatakan bahwasanya khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bikada wa kada. Rasulullah dikhususkan dengan banyak sekali hal. Anda boleh baca Khosaisul Kubra li Suyuti, dan kita mengetahui ini namanya khosais Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diambil dari kata-kata ini, maknanya khosais adalah hal-hal yang istimewa bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada bagi mayoritas umat. Wa khussal ghairu bikada. Wa amma takhsisul umum fahuwa bayanu ma lam yurad bil lafdil am. Ini penting sekali, Sof. Terus kalau ini kata-kata takhsis secara mutlak, terus takhsis kalau kita idhofahkan ke umum itu apa? Takhsisul umum. Saya katakan takhsisul umum didefinisikan di sini, dan ini penting sekali ya. Takhsisul umum adalah bayan, menjelaskan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan sebuah lafadz yang umum, yang mana lafadz umum itu nanti akan ditaksis, maksudnya akan dikeluarkan sebagian daripada afrodnya, daripada hukum umum ini. Taksis ini bukan Allah itu mengeluarkan yang seharusnya masuk, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Akan tetapi makna taksis ini bayan, maknanya dari awal. Contohnya ada hadis mengatakan uqtulul musyrikin, uqtulul musyrikin, bunuhlah semua orang-orang musyrik. Maknanya masuk di dalamnya itu semua macam daripada orang-orang musyrik. Akan tetapi nanti di dalam hadis-hadis yang lain dikecualikan daripada hukum boleh dibunuh adalah ahlud dhimmah dan ahlul aman. Lah, ini mukhassas daripada, maksudnya mukhassas dispesialkan daripada hukum diperbolehkannya untuk dibunuh. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kata-kata mengatakan hadis ini yang maknanya musyrik ini adalah lafdun am. Ketika ada mukhassis, maknanya dari awal memang musyrikin tidak mencakup di dalamnya itu ahlud dhimmah wa ahlul amam. Dari awal Rasulullah tidak bermaksud semua musyrik, tidak seperti itu. Karena itu disebutkan mukhassis ini bukan mengeluarkan ahlud dhimmah dan aman daripada musyrikin, tidak, tapi hanya menjelaskan. Ini menjawab kalau ada yang mengatakan taksis itu tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya taksis itu ada semacam Allah itu lupa. Jadi seharusnya ahlud dhimmah dan aman ini tidak masuk, oleh Allah dikeluarkan. Akan ada unsur namanya Allah itu istadrok atau bada. Karena itu definisi daripada taksis adalah bayan, menjelaskan. Hakikatnya memang dari awal ahlud dhimmah wal aman ini tidak masuk di dalam kategori musyrikin yang boleh untuk dibunuh. Cuma perlu dijelaskan. Lah, penjelasan itu kadangkala datang langsung dengan konteks hadisnya, kadangkala datang di dalam konteks yang asing. Tapi dari awal, ini penting sekali ya, dari awal memang ahlud dhimmah wal aman tidak masuk di dalam kategori musyrik. Itulah makna bayan. Bukan maknanya dari awal ahlud dhimmah wal aman ini masuk di dalam musyrik kemudian dikeluarkan. Karena yang namanya dikeluarkan itu kena masuk dulu baru dikeluarkan. Lah, taksis tidak semacam itu. Taksis itu dari awal memang dia tidak masuk, kemudian dijelaskan. Jadi penjelasan itu untuk menjelaskan bahwasanya dari awal ahlud dhimmah wal aman ini tidak masuk. Bukan maknanya dia itu masuk kemudian dikeluarkan. Kalau seumpamanya dia masuk kemudian dikeluarkan, mungkin nanti akan ada beberapa orang itu menyangka bahwasanya Allah itu lupa, atau Allah itu tampak baginya maslahah yang tak tampak sebelumnya, dan itu tidak boleh di dalam akidah. Kenapa? Karena Allah itu alimun bikulli syai'. Wallahu a'lam. Wa amma takhsisul umum fahuwa bayanu ma lam yurad, bayan, bukan ikhraj, bayan. Makna bayan menjelaskan apa yang tidak diinginkan daripada lafdul umum. Dan seperti yang kita ketahui di dalam bab-bab yang lain, bab-bab yang sebelumnya, bahwasanya ala umum min awaridil alfat, yang namanya umum itu bisanya masuk ke dalam lafadz, begitu pula taksis.
khusus juga min awaridil alfat. Maknanya tidak boleh ditaksis kecuali lafat. Kecuali apa? Kecuali lafat. Selain lafat tidak boleh ditaksis menurut Imam Syirazi kama sayati. Ini hanya sebagai tautiah dan muqaddimah di bab yang akan kita baca sekejap lagi. Faslun fima yajuzu dukhulu taksis fihi. Dibilang lafat apa yang boleh ditaksis itu lafat apa? Bukan kita masih belum berbicara mukhassis yang mentaksis, bukan, tapi yang ditaksis. Jadi ada umum dan mukhassis. Umum ini mukhassos. Adanya lafat lain mukhassis. Kita masih belum cakap pasal mukhassisnya ya. Kita masih cakap pasal mukhassos. Maknanya lafat apa sih yang boleh untuk ditaksis? Maknanya lafat apa yang boleh dijelaskan kalau ada sebagian daripada afrodnya itu tidak masuk di dalam hukum umum. Dibilang wa yajuzu dukhulu taksis fi jami'i alfadil umum. Semua lafdul umum, lafat yang boleh ditaksis semuanya hanya lafdul umum saja. Selain lafdul umum tidak bisa untuk ditaksis. Kita sudah lewat ya, lafdul umum ada 4, ada jamak mu'arraf bil alif wal lam, isim jenis, kemudian nakirah fi siyakin nafi, kemudian asmaul mubhamah. Semua ini selama dia itu alfadul umum, dia bisa untuk ditaksis. Sawaun 4 ini di dalam konteks perintah, atau di dalam konteks larangan, atau di dalam konteks khobar. Macam mana di dalam konteks perintah? Sof tengok, uktulul musyrikin. Kata-kata musyrikin ini masuk di dalam kategori umum. Kenapa? Karena dia adalah ismul jama' al-mu'arraf bi'al. Ismul jama' al-mu'arraf bi'al. Dia ada di dalam konteks umum. Dia ada di dalam lafadz umum dan konteksnya dia itu di dalam al-amr. Karena ada uktulu. Kalau di dalam konteks nahi, la taktulul musyrikin. La taktulul musyrikin. Al-musyrikin ini juga am. Tapi dia di dalam konteks apa? An-nahi. Ini saya hapus ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Ada lagi. Kalau konteksnya itu bukan di dalam konteks amr atau nahi, di dalam konteks al-khobar. Contohnya macam mana? Al-musyrikun maktulun. Maaf ya, contoh-contohnya saya guna pembunuhan karena biar lebih mudah, dan ini memang digunakan oleh misal-misal oleh para fuqaha dan usuliyin agar mudah untuk difahami. Saya jarang pakai misal-misal yang lain. Kenapa? Karena misal itu mempunyai falsafat sendiri ya. Misal itu mempunyai falsafat sendiri, dan misal yang sudah digunakan ditulis dalam kitab-kitab itu biasanya misal yang sudah dipelajari dan sudah turun-temurun daripada usuliyin. Maknanya misal ini mempunyai sir dan adalah misal yang benar. Kalau saya buat misal yang lain, saya takut misal itu salah. Dan tugasnya misal itu untuk memahamkan kaidah. Jadi misal tidak bisa dijadikan kaidah karena misal itu hanya salah satu afrod wal masodik daripada kaidah ammah. Dan yang namanya afrod dan misdak itu lebih mudah difahami. Tapi dia tidak bisa untuk dijadikan kaidah karena afrod itu lebih mudah untuk difahami karena bisa Anda tengok. Karena itu dia dijadikan sebagai bantuan untuk memahami kaidah yang umum, yang dia itu lebih abstrak dan lebih umum, dijadikan bantuan untuk memahami itu, tapi dia tidak bisa dijadikan kaidah, tidak bisa dijadikan kaidah. Saya takut nanti kalau guna misal-misal yang lain, misalnya nanti salah, akhirnya nanti kaidahnya tidak bisa difahami, atau bisa difahami pun menjadi menjadi salah faham. Karena itu al-munaqasyatu fil mithal laisa min da'bil muhaqqiqin wala muhassilin. Bismillah. Suf al-musyrikun maktulun. Ini pun juga apa? Am, tapi di dalam konteks apa? Al-khobar. Lah, selama dia itu semuanya lafdul am, sawaun di dalam konteks amr, konteks nahi, atau konteks khobar, dia itu semuanya boleh ditaksis.
boleh ditaksis sawa'un taksisnya itu muttasil atau munfasil. Maknanya uktulul musyrikin ini kalau syari' nak taksis, maknanya musyrikin di sini bukan semua musyrikin. Begitu pula musyrikin di sini, begitu pula musyrikin di sini. Di dalam dua ini muttafaq alaihi. Boleh untuk ditaksis. Khilafnya ada di sini. Apakah di dalam khobar itu boleh ditaksis? Kenapa? Karena yang namanya khobar itu kalau seumpamanya dia itu ditaksis, nanti urusannya sama seperti nasakh. Yang mana saya nanti di bab-bab setelahnya, nasakh itu tidak boleh di dalam khobar. Nasakh itu apa? Nasakh itu menjelaskan bahwasanya sebuah hukum itu kadaluarsa di dalam waktu tertentu. Terus apa Habib hubungannya antara nasakh dan taksis? Iya, nasakh itu dia itu taksis juga, tapi taksis di dalam waktu. Yang mana taksis umum ini dia taksis bukan di dalam waktu, tapi taksis di dalam afrod. Lah, karena sama-sama taksisnya dan kita sepakat bahwasanya taksis di dalam waktu tidak boleh di dalam khobar ya nih. Jadi contohnya Allah menceritakan tentang cerita tentang Nabi Nuh. Kemudian Allah setelah itu mengatakan bahwasanya maaf, cerita Nabi Nuh itu tak benar. Itu tak boleh. Kenapa? Karena kalau Allah mengatakan seperti itu, secara otomatis Allah itu berbohong. Kenapa? Karena Allah sudah menceritakan kisah, kemudian Allah mengatakan kisah yang saya ceritakan itu salah. Lah itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu menjadikan Allah itu, yang pertama Allah itu salah, yang kedua Allah itu benar. Itulah kenapa nasakh di dalam khobar tidak boleh. Lah, orang yang mengatakan taksis di dalam khobar tidak boleh beristidlal, mengatakan bahwasanya taksis di dalam khobar sama dengan nasakh di dalam khobar. Selama nasakh di dalam khobar tidak boleh, begitu pula taksis di dalam khobar. Kalau seumpamanya Allah mengatakan al-musyrikun maktulun, atau Nabi mengatakan al-musyrikun maktulun, kemudian Nabi mengatakan ahlul zimmah daripada musyrikin tidak boleh untuk ahlu dhimmah daripada musyrikin tidak boleh untuk dibunuh. Itu tidak boleh ditaksis. Kenapa? Akan menjadikan kalamnya Rasulullah yang awal itu kadhib. Dan inilah dalil yang mengatakan bahwa kenapa kok kalamnya Rasulullah itu kadhib? Karena musyrikun ini sendiri masuk di dalam kategorinya itu ahlu dhimmah. Dan ketika Rasulullah itu mentaksis, maknanya Rasulullah melawan kabarnya yang awal. Inilah dalil yang mengatakan taksis fil khobar itu tidak boleh. Tapi Imam Syirazi mengatakan tidak, beza. Ada perbezaan antara nasakh wa taksis. Dibilang an-nasakh, memang kalau nasakh di dalam khobar itu menyebabkan dusta. Akan tetapi taksis di dalam khobar tidak menyebabkan dusta. Karena ketika Rasulullah mengatakan atau Allah mengatakan al-musyrikun maktulun, Rasulullah tidak bermaksud di sini semua musyrikun, akan tetapi beberapa puak atau golongan daripada musyrikun. Dan dijelaskan oleh Rasulullah setelahnya. Ketika Rasulullah menjelaskan, maknanya Rasulullah tidak berbohong. Bahkan kalau Rasulullah tidak menjelaskan, itu yang namanya Rasul itu kitman. Ada problem. Berbeza dengan nasakh. Nasakh itu Rasulullah mengkhabarkan cerita. Allah mengkhabarkan cerita, kemudian cakap cerita ini salah. Tapi kalau ini bukan seperti itu. Karena itu ada perbezaan antara taksis wan nasakh. Begitu pula apa dalilnya? Lafdul am yang ada di amr dan nahi dan khobar sama-sama lafdul am. Selama di sini boleh ditaksis, di sini boleh ditaksis, di sini pun juga boleh ditaksis. Selama di amr dan nahi boleh ditaksis, di khobar pun juga boleh apa? Ditaksis. Tidak ada masalah karena semuanya adalah lafdul umum. Jayyid jiddan. Ayo. Wa yajuzu dukhulut taksis fi jami'i alfadil umum, dan boleh masuk taksis itu di semua lafadz umum, di dalam semua konteks, minal amri wan nahyi wal khobar. Walaupun lafdul umum itu ada di dalam konteks amr, ada di dalam konteks nahi, ada di dalam konteks khobar. Wa minan nas, bagian ulama mengatakan bahwasanya la yajuzu taksis fil khobar, tidak diperbolehkan taksis di dalam khobar. Kenapa? Kama la yajuzun nasakh.
dikiaskan kepada nasakh. Kenapa? Karena nasakh takhsisun fil azman dan takhsisul umum adalah takhsisun fil afrad. Seperti tidak diperbolehkan takhsisun fil azman di dalam khobar, begitu pula tidak diperbolehkan takhsisun fil afrad di dalam khobar, karena dua-duanya sama-sama takhsis. Wa hadza khata'un. Ini salah. Kenapa? Karena kami sudah menjelaskan bahwasanya yang namanya taksis adalah bayanu malam yurad bil lafzil a. Yang namanya taksis itu menjelaskan, bukan mengeluarkan. Maknanya dari awal memang Rasulullah ketika mengatakan al-musyrikun, dari awal Rasulullah tidak bermaksud masuk di dalamnya itu ahlu dhimmah. Kata-kata illa ahlu dhimmah atau ahlu dhimmah tidak boleh dibunuh, itu hanya menjelaskan terhadap makna musyrikun yang ada ini. Bukan Rasulullah itu mengeluarkan, tapi hanya menjelaskan. Bahkan wajib untuk dijelaskan. Karena kalau Rasulullah tidak menjelaskan atau Allah tidak menjelaskan, akan ada yang namanya kitman terhadap syariat. Li'anna qad bayanna anna takhsisa bayanu ma lam yurad bil lafzil am. Wahada yasihhu fil khobar kama yasihhu fil amri wan nahi. Dan ini diperbolehkan di dalam khobar seperti diperbolehkan di dalam amri, tidak wan nahi. Dua-duanya sama-sama lafzul am, tidak ada bezanya. Jayid. Apa saya cakap di sini? Wal farqu bainan naskhi wat takhsis, saya tulis ini. Wal farqu bainan naskhi wat takhsis fil khobar annan naskha fil khabari yaj'alullaha kadziban bi khilafi takhsis fil khabar fa innahu la yaj'alullaha kadziban li'annahu bayanu ma lam yurad minal umum. Seperti yang saya jelaskan. Jangan disamakan antara takhsis wan nasakh. Kami setuju terhadap nasakh tidak diperbolehkan di dalam khabar, tapi di dalam takhsis di dalam am tidak ada masalah. Kenapa? Karena nasakh di dalam khabar yaj'alullah kadziban, menjadikan Allah itu berbohong. Tapi taksis di dalam khabar tidak menjadikan Allah dan Rasulnya itu berbohong. Wallahu a'lam. Faslun. Jayyid. Wa yajuzu taksis ila an yabqa minal lafdil am wahidun. Kan yang namanya taksis itu adalah menjelaskan bahwasanya lafdul am itu tidak dimaksudkan masuk di dalamnya itu semua afrodnya. Kalau kita tengok uqtulul musyrikin, ada berapa masodik dan individu musyrikin ini, ada berapa? Misdaknya ada berapa? Oh, ada sekitar 1 juta. Contohnya ya, orang-orang musyrik ada 1 juta. Boleh tak dijelaskan bahwasanya atau ditaksis daripada, saya akan guna lafdu taksis ya, biar biar tak susah. Dan sudah saya jelaskan bahwasanya yang namanya taksis itu adalah menjelaskan bahwasanya di dalam lafdul am itu tidak semua masuk, hanya menjelaskan mana yang tidak masuk. Karena lafadznya terlampau panjang, makna ini dinamakan taksis. Saya sekarang akan guna taksis untuk mempermudah jalannya kelas ini. Karena kalau saya guna menjelaskan afrod yang seharusnya tidak masuk, lama nanti. Lama, karena itu saya gunakan taksis. Lah, apakah diperbolehkan ketika ada lafdul am? Kan masuk di dalam lafdul am kan istighraqul jenis semuanya. Musyrikin ini lebih daripada 1 juta, atau kita cakap musyrikin ini 1 juta. Apakah boleh untuk ditaksis sampai hanya tersisa 1 saja, walaupun lafadznya itu lafdul jamak? Ini kan musyrikin jamak kan, yang namanya jamak kan minimum 3 ke atas. Boleh tak ditaksis hanya tersisa 1 saja? Padahal lafadznya lafdul jamak. Dibilang jumhur mengatakan boleh untuk taksis lafdul jamak yang seharusnya masuk di dalamnya itu minimum 3 sampai tidak terhingga, hanya tersisa 1 saja. Jadi Rasul boleh mengatakan uqtulul musyrikin, kemudian Rasul mengatakan la taqtulhum illa wahid. Diperbolehkan seperti itu, tidak ada masalah. Wa yajuzu taksis ila an yabqa minal lafdil am wahidun. Waqala Abu Bakar al-Qafal. Al-Qafal di sini adalah qafal ada 2 ya. Satunya qafal kabir, satunya qafal shagir, dan qafal shagir ini lebih alim daripada qafal kabir. Qafal kabir ini qafal shagir ini qafal al-Mirwazi, dia adalah Rais Tariqul Marawizah. Adapun qafal kabir sahib Mahasinus Syariah, dia lebih awal daripada qafal shagir.
akan tetapi wallahu alam lebih famous qafal shaghir daripada qafal kabir. Wa qala Abu Bakar al-Qaffal min ashabina wa huwa qafal al-kabir sahib mahasinus syariah. Yajuzu takhsis fi asma'il jumu' ila an yabqa thalathatun wa la yajuzu aktsara minhu. Dibilang qafal mengatakan kalau memang yang ditaksis itu adalah al-fadul jumu' seperti musyrikin kan jamak kan. Selama dia jamak, madrulnya itu 3 ke atas. Kalau memang nak ditaksis, kena tersisa minimal 3. Tidak boleh kurang daripada 3. 2 tidak boleh, 1 tidak boleh. Kena 3, minimum kena 3. Tapi Syirazi mengatakan tersisa 1 tidak ada masalah. Tidak ada masalah. So, tengok. Hal-hal semacam ini jangan Anda anggap remeh ya, karena nanti aplikasinya di dalam fikih akan banyak. So, tengok takliknya Jamaluddin Al-Qasimi. Walaupun saya tak terlampau suka dengan Jamaluddin Al-Qasimi ini, karena Syekh Said mengatakan di beberapa kelas, saya tengok Syekh Said itu mengatakan bahwasanya Jamaluddin Al-Qasimi ini ibarah an Khalid. Khalid ini maknanya mix cocktail antara kadangkala Asy'ari, kadangkala Mujassimah, kadangkala hal-hal yang lain. Walaupun banyak orang mengatakan bahwasanya beliau ini ujubatul asr, akan tetapi epistemologinya dan akidahnya tak jelas, bila-bila macam ini, bila-bila macam ini. Tapi nastafid min ba'di ta'liqati. So, tengok ketika Syirazi mengatakan diperbolehkan untuk takhsis lafdul am itu sampai tersisa 1, karena itu di ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun dibilang ini kan dalil untuk mewajibkan belajar. Maknanya setiap kelompok harus ada yang belajar sebagian. Lah sebagian ini berapa? 1 cukup. Takyah 3 ataupun takyah 3 ataupun lebih. So, kalau seumpamanya tidak boleh ditaksis sampai 1 kena 3, maknanya daripada 1 kelompok orang, maksudnya satu kampung, kena ada yang belajar ilmu agama itu 3 ataupun lebih sampai menjadi ustadz yang bisa mengajar kampung. Kalau tak semacam itu, 1 kampung itu boleh 1 kampung itu semuanya boleh berdosa, menjadi fardhu kifayah, tidak akan terpenuhi. So, berbahaya. Wa qala Abu Bakar al-Qaffal min ashabina yajuzu takhsis fi asma'il jumu' ila an yabqa thalathatun wa la yajuzu aktsaru minhu. Jayyid. Wa dalil ala jawazi dzalik, dibilang apa dalilnya Asy-Syirazi yang mengatakan walaupun asmaul jumu ya, adapun ismul jenis al-mu'arraf bi'al seperti uqtulul musyrika, lah itu jelas boleh ditaksis sampai 1. Khilafnya bukan di ismul jenis al-mu'arraf bi'al, bukan itu, tapi khilafnya di asmaul jumu al-mu'arraf atau ismul jama' al-mu'arraf bi'al. Apakah boleh ditaksis sampai tersisa 1 saja? Syirazi cakap boleh, Qafal kabir cakap tak boleh. Apa dalilnya Syirazi? Dibilang ismul jama' itu lafdun min al-fadil umum, seperti man wama. Selama man wama itu boleh ditaksis sampai 1, dan ismul jenis ismul mufrad al-mu'arraf bi'al juga boleh ditaksis menjadi 1, boleh ditaksis kecuali 1 sampai tersisa 1. Begitu pula ismul jama' juga boleh ditaksis sampai tersisa 1, karena semuanya asmaul jumu. Di dalam istisna pun juga boleh. Kalau Anda mengatakan orang ini mempunyai hutang kepada saya 10 dinar kecuali 9, sisa 1 kan? Boleh. Dan istisna daripada taksis. Selama istisna boleh taksis sampai tersisa 1, begitu pula juga boleh ditaksis di semuanya sampai tersisa 1. Tidak ada masalah. So, tengok. Wa dalil ala jawazi dzalik wa annahu ismul jama' lafdun min al-fadil umum. Dia adalah lafdun min al-fadil umum. Fajaza taksisuhu ila an yabqa wahidun, maka diperbolehkan untuk ditaksis sampai hanya tersisa 1 saja. Apa dalilnya? Al-asmaul mubhamah. Al-asmaul mubhamah kaman wama.
Man wa ma asmaul mubhamah, dia itu lafdun min alfadil umum, dan dia boleh ditaksis sampai hanya tersisa satu saja. Karena itu ada hadis mengatakan apa? Ini saya hapus ya. Ada hadis mengatakan man baddala dinahu faktuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah, karena hadridah itu kotor. Kata-kata man ini dia kan umum, siapapun, bukan siapapun yang murtad silahkan dibunuh. Itu hukum Islam lah. Man ini dia kan umum, maknanya masuk semua, dan ini boleh ditaksis sampai hanya tersisa berapa? Sampai hanya tersisa satu. Dari sini para ulama itu seamanya ini man ini kan banyak kan, murtad ini banyak. Kalau seamanya Rasulullah nak mentaksis murtad daripada hukum dibunuh, Rasulullah bisa untuk mentaksis semua murtad kecuali satu. Maknanya kena ada satu murtad yang dibunuh agar hadis ini tidak dusta. Dia tidak dusta. Maknanya kalau hadis ini nak diamalkan, minimum kena ada satu murtad yang dibunuh. Dari sini para ulama itu mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang mengatakan bahwasanya Allah akan mengadab orang-orang mukmin, Allah akan memasukkan orang-orang mukmin ke neraka, minimum boleh ditaksis sampai satu. Maknanya Allah kena mengadab satu orang mukmin itu agar khobarnya Allah itu tidak khobarnya Allah itu tidak dusta. Maknanya ketika Allah mengatakan la'amla'anna jahannama minal insi wal jinnati ajma'in, bahwasanya akan ada neraka namanya jahanam, untuk mengisi jahanam diperlukan agar Allah tidak berbohong, tidak berdusta, cukup Allah memasukkan satu orang mukmin. Karena itu kita tidak boleh untuk mendoakan orang mukmin itu semuanya diampuni. Kenapa? Kalau orang mukmin semuanya itu diampuni, maknanya Allah akan dusta. Dan Allah sudah mengkhabarkan bahwasanya orang mukmin akan masuk neraka. Lah, orang mukmin akan masuk neraka, dan selama khobar itu boleh ditaksis dan boleh ditaksis minimum sampai satu, maknanya Allah agar tidak berdusta, cukup memasukkan satu orang mukmin itu ke neraka. Bayangkan kalau menurut pendapat khobar tidak bisa dinasakh, maknanya semua orang mukmin kena masuk kena masuk neraka. Alhamdulillah khobar boleh ditaksis, walaupun Allah mengatakan orang mukmin akan masuk neraka, wa imminkum illa wariduha, ada ditaksis bahwasanya nanti ada yang masuk neraka bi ghairi hisab, ada yang masuk surga bi ghairi hisab, ada yang tidak masuk neraka. Ditaksis sikit sampai diperbolehkan, sampai Allah itu mentaksis hanya hanya satu orang mukmin yang masuk neraka. Kita berdoa semoga kita tak masuk satu itu. Amin amin ya rabbal alamin. Menurut Kofal kena 3. Berbahaya ini. Berbahaya sangat. Fajaza taksisuhu ila an yabqa wahidun wa daliluhul asma mubhamah kaman wama. Man wama juga boleh ditaksis sampai hanya tersisa satu. Jahit. Sekarang kita kan mengetahui bahwasanya yang namanya lafdul umum itu menandakan bahwasanya semua afrodnya yang ada, ini saya tulis lagi yang tadi itu uqtulul musyrikin. Nah, uqtulul musyrikin ini masuk di dalamnya semua afrodul musyrikin. Ketika masuk di dalam semuanya afdol musyrikin, kenapa? Karena al-musyrikin ini adalah lafdul umum, dan lafdul umum itu masuk di dalamnya semua afrodnya listighraqil jenis. Jayyid jiddan. Sampai sini mafhum ya Habib? Oke. Kemudian musyrikin ini ditaksis kecuali ahlu dhimmah. Apa sih ahlu dhimmah? Ahlu dhimmah ini adalah orang-orang musyrik yang membuat perjanjian dengan khilafah Islamiyah pada waktu itu. Mereka tidak dibunuh, tapi mereka membayar pajak. Itu namanya apa? Itu namanya ahlu dhimmah.
Ahlul aman itu adalah orang musyrik yang tidak mempunyai perjanjian dengan pemerintah, tapi mempunyai perjanjian dengan beberapa personal. Mereka bisa masuk ke negara khilafah, tapi dengan pengamanan secara ada semacam penjamin, dijamin oleh orang-orang tertentu personal. Anda boleh masuk wilayah kaum muslim tapi dengan jaminan personal. Tapi kalau zimmah itu akad antara pemerintah dan pemerintah negara kafir. Maknanya anta tidak saya perangi, tapi kalau negara Anda membayar pajak atau membayar uang keamanan kepada khilafah Islamiyah. Lah, kafir yang seperti itu, negara kafir yang seperti itu namanya apa? Ahlul zimmah. Rasulullah mengatakan, bunuhlah semua orang musyrik kecuali ahlul zimmah. Akhirnya, yang seharusnya musyrikin ini masuk ke dalamnya itu 1 juta, 1 million, gara-gara dikurangi ahlul zimmah dan ahlul aman, jadi tersisa berapa? Jadi tersisa mungkin 500.000. Jahit. Musyrikin yang seharusnya 1 juta tinggal tersisa berapa? 500.000 karena ditaksis. Oke, apakah ketika setelah ditaksis ini, yang mana musyrikin ini seharusnya masuk ke dalamnya itu 1 juta orang musyrik, tinggal tersisa 500.000 ini, menjadikan musyrikin ini hakikoh, bukan majas lagi. Apakah menjadikan dia itu majas, bukan hakikoh lagi? Kenapa? Karena seharusnya musyrikin itu untuk semua, tapi ini untuk sebagian. Indah Syirazi, yang namanya musyrikin itu masuk ke dalamnya semua musyrikin. Yang saya misalkan di sini adalah 1 miliar orang, dikurangi ahlul zimmah dan ahlul aman tinggal 500.000, yang mana 1 juta itu adalah kumpulan daripada 500.000 ditambah 500.000. Ketika 500.000 itu dikeluarkan, tersisa 500.000 yang lain, maka 500.000 ini tetap menjadi hakikoh. Kenapa? Karena 500.000 ini masuk di dalam 1 juta. Ketika 500.000 yang lainnya itu dikeluarkan, tinggal 500.000 ini, maknanya tidak menjadikan 500.000 yang masuk ini menjadi majas, karena 500.000 yang lainnya dikeluarkan, tetap dia menjadi hakikoh. Itulah apa namanya masalah yang akan datang ini. Tengok. Wa idza khussa minal umumi syai'un lam yasiril lafdu majazan fi ma baqi. Dibilang kalau lafdul umum itu ditaksis, maka sisa daripada afrodnya tidak menjadikan musyrikin ini majas. Tidak. Karena yang seharusnya musyrikin ini mencakup 1 miliar, malah hanya mencakup 500.000. Dan itulah yang namanya majas, itu adalah lafadz yang digunakan bukan pada maknanya. Maknanya ini untuk semuanya, tapi digunakan untuk sebagian. Syirazi mengatakan sebagian itu juga bagian daripada semuanya. Jadi itu bukan makna yang lain, tapi sebagian makna. Kalau maknanya lain, contohnya kata-kata syuja, kata-kata asad, singa, yang seharusnya dia itu hewan, bahimah, Anda gunakan untuk rajulu syuja. Lah, beda. Bukan daripada afrodnya asad itu orang pemberani, tapi daripada afrodnya musyrikin 500.000 ini. Jadi musyrikin digunakan untuk sebagian afrodnya, dan sebagian afrodnya bukan perkara yang lain. Sedangkan asad dan rajulu suja tidak masuk di dalam masodiknya asad. Karena itu penggunaan asad kepada rajulu suja majas, tapi penggunaan musyrikin kepada sebagian afrodnya bukan majas. Karena itu Syirazi mengatakan penggunaan musyrikin kepada sebagian afrodnya setelah ditaksis tidak menjadikan musyrikin ini majas. Akan tetapi Mu'tazilah mengatakan ini adalah majaz. Kenapa? Karena musyrikin seharusnya digunakan untuk semuanya, tapi digunakan untuk sebagian. Anda memindah daripada semuanya ke sebagian, dan itu masuk di dalam definisi daripada majaz, wahwa istiqmalul lafadz fi ghairi mabudi alahu. Anda memakai lafadz bukan pada makna aslinya, dan makna aslinya al-musyrikin untuk semua, Anda gunakan untuk sebagian. Wallahu a'lam
saya secara pribadi saya lebih ambil ila ra'yil Mu'tazilah di dalam masalah ini. Kenapa? Karena memang semua, bukan sebagian. Bukan sebagian. Tapi Syirazi mengatakan memang makna antara semua dan sebagian itu berbeda. Saya setuju itu. Akan tetapi sebagian itu bukan perkara yang asing daripada semuanya, karena untuk menjadi semua, sebagian itu kena berkumpul. Bagian-bagian itu kena berkumpul semua baru menjadikan perkumpulan daripada bahagian itu menjadi semuanya. Karena satu million, 1 juta itu adalah kumpulan daripada 500.000 dan 500.000. Maknanya tanpa adanya bagian-bagian ini semua tidak ada. Tapi di dalam asad dan rojuli suja, walaupun rojuli suja Anda kumpulkan semuanya, akan tetap menjadi majazun fil asad. Beza di sini afrodnya asad bukan rojuli suja, tapi afrodnya musyrikin adalah 500.000 ini, selain ahlul dhimmah dan ahlul aman. Fihi ro'ya nih. Menurut saya pendapatnya Syirazi juga kuat, tapi saya pribadi saya lebih ambil di dalam masalah ini kepada ro'yulnya al-Mu'tazilah, bahwasanya penggunaan musyrikin yang seharusnya untuk semua digunakan menjadi sebagian, itu bukan penggunaan di dalam tempat aslinya, tapi di dalam tempat yang bukan asli. Selama dipakai dalam tempat yang bukan aslinya, bukan pemakaian aslinya, kita katakan dia adalah majaz, karena kita memakai kata-kata semua untuk sebagian. Adapun Imam Karhi daripada Hanafiyah mengatakan, tengok taksisnya apa. Kalau taksisnya musyrikin ini dengan dalilun muttasil, maka sisanya itu sisanya tetap hakikoh. Kenapa? Karena kalau uqtulul musyrikina illa ahla dhimmah, kata-kata illa ahla dhimmah ini adalah taksisul muttasil. Kama saya mungkin kelas yang akan datang kita akan masuk ke taksisul muttasil, bahwasanya illa ahla dhimmah ini termasuk taksis muttasil. Selama dia taksis muttasil, maknanya dari awal memang musyrikin ini digunakan untuk khusus. Digunakan untuk untuk khusus, bukan untuk umum. Selama dia digunakan untuk khusus, tidak untuk umum, maknanya dia itu hakikoh fima baqiya. Qala al-Karhi in khussa bi lafdin muttasilin kal istisna wa syarat lam yasir mazazan. Kalau seumpamanya dikhususkan dengan lafaz yang munfasil, dalil akhir yang munfasil, setelah surah uqtulul musyrikin, setelah 2 hari Rasul cakap uqtulul musyrikin illa ahla dhimmah, atau la taqtulu ahla dhimmah. La taqtulu ahla dhimmah. Ketika itu, selama ada 2 dalil dan 2 dalil itu asing-asing, maka dalil yang kedua mengkhususkan dalil yang pertama, menjadikan sisanya itu majaz fima bagi dengan dalil yang saya katakan. Dan ini adalah pendapatnya Karhi. Dan ini juga pendapat Qadhi Abi Bakar al-Baqillani al-Asy'ari. Dan ini Qadhi Abi Bakar ini julukannya lisanu ahli sunnah wal jamaah, juru bicara ahli sunnah wal jamaah. Dan ada yang khilaf apakah mujaddid Qarni Sadis itu Ghazali atau ini. Tapi jumhur kelihatannya lebih condong bahwasanya mujaddidnya adalah Imam Ghazali. Maknanya al-Baqillani itu bukan orang-orang biasa. Fadalil alal Mu'tazilah. Terus apa dalil yang bisa? Maknanya dalil alal Mu'tazilah, dalil yang merot Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya bagi ini majaz apa? Khosotan huwa annal asla fil isti'mal al haqiqah wa qad wajadnal istithna wa syarat fil isti'mal ka ghairihima min anwa'il kalam fadalla ala anna dzalika haqiqah. Dibilang dalil untuk Mu'tazilah yang mengatakan kalau seumpamanya musyrikin ditaksis, kalau seumpamanya musyrikin ini ditaksis, sawaun taksisnya itu dengan taksis muttasil atau dengan taksis munfasil, menjadikan istimalul lafdil am ala ba'di afrodihi itu majaz. Dalilnya apa? Loh, kalau seumpamanya kita menggunakan istithna, yang mana istithna itu dalilnya adalah istithna itu digunakan untuk menunjukkan khusus. Dan para ahlul lughah, para Arab itu biasa menggunakan
uqtulul musyrikina illa ahla dhimmah. Mereka itu biasa untuk menggunakan kata-kata istisna untuk menunjukkan sebagian, dan banyak pemakaian itu menunjukkan itu adalah hakikoh, itu menunjukkan adalah hakikoh. Maknanya ketika Anda itu mengatakan kebanyakan pemakaian tidak menunjukkan hakikoh, Anda tarut, Anda mensyakkan apa yang dipakai oleh para oleh para ahlul lughah, karena di antara cara untuk mengetahui ini hakikoh atau majas adalah banyak pemakaian oleh para orang Arab pada zaman dahulu, dan para orang Arab banyak memakai untuk menunjukkan lafdul, untuk menunjukkan makna khusus menggunakan istitsna. Dan selama mereka banyak menggunakan istitsna, maknanya istitsna daripada lafdul umum tidak menjadikan lafdul umum itu majas fima baqi. Itu dia. Adapun wadalil alal jami', wadalil alal jami' anna lafdho tanawala kulla wahidin minal jenis. Wadalil alal jami', yakni dalil yang merot karhi bakilani wal mu'tazilah, bahwasanya yang namanya musyrikin itu mencakup 1 juta semuanya, dan daripada semuanya itu 500.000 ini. Maknanya 500.000 ini masuk di dalam kategori semuanya, karena tidak akan bisa menjadi semuanya tanpa adanya 500.000. Tanpa 500.000, 1 juta tidak akan ada. Dulu ada orang itu, orang-orang yang berdagang yang berdagang yang sangat power berdagang itu, mereka itu mengatakan tanpa 1 ringgit tidak akan ada 1 juta ringgit. Memang tanpa adanya 1 ringgit akan menjadi 999.999, baru ditambahi 1 menjadi 1 juta. Lah, selama 500.000 ini tidak bisa menjadi 500.000, tidak bisa menjadi 1 juta tanpa 500.000, dan 500.000 ini adalah sebagian daripada 1 juta, maknanya ketika dikurangi 500.000 yang lain dan tinggal 500.000, 500.000 ini tidak menjadi majas, karena dia bagian daripada afrod musyrikin. Dia bukan perkara yang asing. Yang namanya majas adalah kalau Anda memakai sebuah lafaz di maknanya yang asing. Sedangkan ini afrodnya bukan afrod yang asing, tapi di dalam rojulun suja afrodnya sudah bukan afrodnya asad. Terus tengok. Wa dalil alal jami annal lafdho tanawala kulla wahidin minal jinis. Karena yang namanya musyrikin akan mencakup semua musyrikin. Fa'idha kharaja ba'duhu bidalilin baqiyal baqi. Kalau sebagian daripada musyrikin itu keluar, sisanya tidak keluar, dan sisanya itu adalah juga hakikoh. Baqiyal baqi ala maqtadahu lafat wa tanawalahu. Kalau dia itu masuk di dalamnya 1 juta, keluar sebagian, yang sebagian tak keluar, ya tetap dia itu masuk di dalam hakikoh. Fakana hakikotan fihi. Kenapa? Karena memang dari awal musyrikin ini juga masuk ke dalam 500.000 ini. Karena 500.000 masuk ke dalam 1 juta ini. Kalau sebagian keluar, tersisa 500.000, 500.000 tetap masuk di dalam kategori musyrikin dan tidak keluar. Selama dia tidak keluar, maknanya dia tetap hakikoh di dalamnya. Wallahu a'lam. Jaya jiddan. Kemudian tadi di awal-awal kelas saya jelaskan, saya minum dulu ya. Ini masih sedikit susah bab-bab ini. Emang bab taksis umum itu sedikit susah dia. Bab-bab ke depannya nanti tak akan sesusah ini. Kemudian yang namanya taksis sudah saya katakan di dalam bab-bab sebelumnya, kita mengatakan bahwasanya yang boleh menjadi umum adalah alfat. Adalah apa? Adalah alfat. Makna tidak boleh umum. Begitu pula taksis, yang boleh untuk mukhassas kan ada lafdul am, ada at-taksis. Lafdul am ini dia namanya apa? Mukhassas nanti.
Kalau sudah masuk taksis, lah yang menjadikan dia itu menjadi khusus namanya mukhassis. Ini mukhassos, ini apa? Mukhassis. Maknanya yang bisa untuk dijadikan mukhassos itu hanya lafdul am. Dan diantara, dan kita sudah mempelajari di kelas-kelas yang lampau bahwasanya al-umum min awaridil alfad. Bahwasanya yang bisa ditaksis hanya lafdul umum, hanya lafad saja. Selain lafad daripada makna af'al atau koror tidak bisa untuk ditaksis, tidak bisa untuk ditaksis. Maknanya selain daripada lafad tidak bisa untuk menjadi lafdul am, dengan kata lain tidak bisa untuk menjadi mukhassos. Tapi selain lafad bisa untuk menjadi mukhassis, tapi tidak bisa untuk menjadi mukhassos. Yang bisa menjadi mukhassos atau bisa menjadi am itu hanya lafad. Karena itu al-khusus wal umum min awaridil alfad, bukan min awaridil makna. Terus apa contohnya makna? Adalah fahwal khitab. Fahwal khitab ini apa? Fahwal khitab ini nanti akan ada bab namanya mafhumul muwafaqah. Mafhumul apa? Mafhumul muwafaqah. Macam mana mafhumul muwafaqah ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takul lahuma uffin. Jangan Anda mengatakan kepada kedua orang tuamu uff. Maknanya menyakiti orang tua dengan perkataan. Daripada uff ini di dalam Al-Qur'an hanya uff saja. Para ulama mengatakan uff ini kita ambil makna yang lebih umum daripada uff. Apa itu? Al-idha. Mengganggu. Dari sini al-idha ini selama dia itu bukan lafad, karena lafadnya hanya uf. Tapi dari uf ulama istimbat sebuah makna yang lebih umum idha. Karena ketika dia itu idha, maknanya tidak hanya yang haram itu mengganggu atau menyakiti orang tua. Dan menyakiti dengan perkataan, dengan lafad, itu hanya salah satu daripada gambaran menyakiti. Ada juga menyakiti dengan tangan, menyakiti dengan tulisan. Sekarang ini mungkin dengan tulisan, dengan banyak hal. Maknanya Anda tidak boleh memukul orang tua Anda. Kenapa? Karena memukul orang tua juga daripada gambaran menyakiti. Memukul dan Anda memukul juga menyakiti, cuma dengan tangan. Sama dengan uf, menyakiti dengan lafaz. Lah, tapi kata-kata idza ini bukan lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini adalah makna atau illah yang diistimbat daripada kalimat uf oleh para ulama. Selama dia makna bukan lafaz, maka dia tidak boleh dijadikan lafdzul am. Dia tidak boleh dijadikan mukhassos. Kenapa? Kalau seumpamanya ini ditaksis, wala takul lahuma uffin al-idha, kemudian ditaksis, diperbolehkan beberapa nau'ul idha, akan menjadikan apa? Tanakut. Oke. Uf tidak boleh, tapi ad-darab boleh. Yakni kalau seumpamanya Allah wala takul lahuma uffin, kemudian Rasul mengatakan idribhuma, kan ada semacam tanakut. Sepertinya syariat itu memperbolehkan menyakiti orang tua dan tidak memperbolehkannya. Lah, selama taksis di dalam makna dan mafhumil muwafaqah itu yu'addi ila tanakut, maka syari' mengatakan atau Imam Syirazi mengatakan tidak diperbolehkan taksis di dalam makna. Semuanya itu akan kembali ke sebuah kaidah yang saya katakan bahwasanya al-umum wal khusus min awaridil alfad. Dia tidak bisa atau kata-kata atau lafdul umum itu atau mukhassas tidak diperbolehkan untuk di dalam makna. Dia kena di dalam lafaz. Kalau tidak ada lafdul umum, dia tidak bisa untuk ditaksis. Dan mafhumul muwafaqah daripada makna, bukan daripada lafaz. Wa jumlatuhu annahu yajuzu taksisu alfadil umum. Yajuzu dibilang wa jumlatuhu dibilang
secara umum bab ini mengatakan bahwasanya yang boleh ditaksis hanyalah alfadul umum. Selain alfadul umum tidak boleh untuk ditaksis. Wa amma taksisu ma urifa min fahwal khitab ka taksisi ma urifa min qaulihi ta'ala wala taqul lahuma uffin. Adapun taksis ilah yang diketahui daripada fahwal khitab. Fahwal khitab adalah nama lain daripada mafhumil muwafaqah. Mafhumil muwafaqah maknanya hukumnya sama. Dorab wa uf sama-sama di dalam ida, selama sama-sama di dalam ida, sama-sama menyakiti kedua orang tua, maka tidak boleh untuk dilakukan. Walaupun memukul orang tua tidak ada di dalam Al-Quran, yang ada hanya menyakiti melewati lafaz, tapi tetap sama hukumnya. Sama hukumnya. Kataksi si ma'urifa min qaulihi azza wa jal fala taqul lahuma uffin fala yajuz. Kenapa? Li'anna taksis innama yalhaqul qaula. Yang namanya taksis itu hanya boleh untuk nutuk, hanya boleh untuk alfat. Dan idza mafhumul muwafaqah bukan lafat. Mafhumul muwafaqah itu makna. Karena itu dalalahnya mafhum muwafaqah kama sayati qiyasiyah walaysa lafdiyah. Wa hadza maknal qaul, dan mafhumil mafhumil muwafaqah ini maknal qaul, dia adalah illah. Dia bukan Dia bukan lafaz. Wali anna taksisuhu naqdun lil makna alladzi ta'allaqal mana bihi. Dan kalau seumpamanya makna ini boleh untuk ditaksis, akan menyebabkan tanakut, daripada makna ini, Ala tara annahu law qala wala taqul lahuma uffin walakin idribhuma kana dzalika munaqadatun fasara ka takhsisil qiyas. Dibilang kalau seumpamanya, kan yang pertama dalilnya kenapa mafhum muwafaqah ini tidak bisa untuk ditaksis. Nah, dalam mafhum muwafaqah ini makna, dia bukan qaul. Dia bukan lafaz. Selama dia bukan qaul atau lafaz atau nutuk, tapi dia makna, dia tidak boleh ditaksis. Selama dia tidak boleh untuk itu ilah yang pertama ya, karena dia bukan lafaz. Ilah yang kedua, kalaupun ini boleh untuk ditaksis, akan menyebabkan tanakut. Karena kalau idza ini boleh ditaksis, maknanya akan menjadi wala taqul lahuma uffin walakin idribhuma. Tanakut kan? Tanakut maknanya macam mana perkara yang teruk boleh Anda lakukan, yang tak teruk tidak boleh Anda. Ada tanakut di situ. Ada Ada tanakut. Wallahu a'lam. Ayo. Oke, tak ada lagi yang saya katakan. Tapi wallahu a'lam, saya cakap di sini ada beberapa nas yang mengatakan bahwasanya boleh untuk taksis mafhum di dalam ayat wudu, di dalam ayat yang membicarakan tentang batalnya wudu, au lamastumun nisaa. Ini di antara hal yang membatalkan wudu adalah Anda ini menyentuh wanita. Menyentuh wanita ini diistimbat bahwasanya ini bukan semua wanita, bukan wanita di sini, akan tetapi saya cakap apa? Madinatus syahwah. Bahwasanya kalau Anda menyentuh seseorang yang bisa syahwat, maknanya bisa untuk Anda menunaikan atau menjadikan wanita ini istri Anda. Karena kalau Anda mempunyai syahwat, Anda bisa untuk lampiaskan syahwat Anda ke dalam wanita ini. Siapa wanita ini? Adalah wanita yang bukan muhrim. Karena wanita yang bukan muhrim boleh menjadi istri Anda. Berbeza dengan wanita muhrim tidak bisa untuk menjadi pelampiasan nafsu Anda. Karena itu nisa ini ditaksis di dalamnya apa? Al-maharim. Saya cakap, bukankah ini taksis fi mafhumil muwafaqah? Taksis apa? Fi mafhumil muwafaqah. Wallahu a'lam. Saya kira taksis di dalam mafhumil muwafaqah di dalam beberapa kes boleh, khilafan di dalam apa Al-Imam Asy-Syirazi. Atau mungkin misal saya ini di dalam taksis dalam mafhumil muwafaqah kurang benar, mungkin boleh dikomen nanti di dalam kelas.
kalau ada yang mempunyai iktirad di dalam misal saya mengatakan di sini aula mastumun nisa diistimbat daripadanya sebuah makna yang lebih umum. Kenapa? Madinatus syahwah. Madinatus syahwah ini keluar daripadanya maharim. Padahal dia itu adalah makna, tapi bisa untuk ditaksis menjadi madinatul menjadi maharim. Maknanya wanita yang batal ketika Anda sentuh adalah wanita yang ajnabiyat, wanita yang asing, bukan muhrim Anda. Bukankah ini taksis di dalam mafhumul muwafaqah? Atau mungkin saya yang salah paham? Wallahu a'lam. Bisa nanti Anda komen di di grup. Dan saya ingin kelas-kelas level-level ini banyak sekali diskusi, tapi saya tak tahu sampai sekarang sikit sangat yang berdiskusi ya. Ini wallahu a'lam, mungkin tak tengok ketika live atau apa. Tapi saya ingin banyak diskusi di dalam kelas semacam ini. Jayid. Di dalam makna yang ada di dalam mafhumul muwafaqah tidak bisa untuk ditaksis. Kalau mafhumul mukhalafah macam mana, Habib? Mafhumul mukhalafah itu kalau mafhumul muwafaqah makna yang lebih umum, afrodnya mempunyai hukum yang sama. Tapi di dalam mafhumul muwafaqah maknanya mempunyai hukum yang berbeza. Apa contohnya? Visa imatil ghanam, zakatun. Apa sih sa'imah itu? Sa'imah itu adalah hewan yang makan di rumput-rumput yang tidak rumput-rumput yang tidak ada pemiliknya. Itu namanya yang digembala, yang makan di rumput-rumput yang tidak ada pemiliknya, maknanya makannya itu free. Ada beberapa hewan itu makannya, di sini ada yang gembala kambing dekat rumah saya. Dia diletak di kandang dan dia tidak diberi rumput yang free, tapi orangnya itu beli rumput. Lah, kalau dia itu beli rumput, itu namanya maklufah. Yang makannya itu beli, tapi sa'imah digembala dengan rumput yang free. Hadis mengatakan, saya tak tahu ini hadis mana. Fi sa'imatil ghanam zakatun, di dalam ghanam yang sa'imah, yang digembala dengan rumput yang free, rumput di padang rumput yang tidak ada orang yang memilikinya, itu namanya sa'imah. Kejap ini mic-nya. Oke. Nah, nanti di dalam ini mafhumul mukhalafahnya apa? Loh, kalau memang yang wajib zakat itu adalah ghanam yang digembala di padang rumput yang free, maknanya kalau ghanam itu tidak digembala di padang rumput yang free, tapi dibelikan makanan oleh pemiliknya, dia tidak wajib zakat. Fil ma'lufah la zakatalah. Aywa. Ini adalah mafhum mukhalafah. Maknanya hukumnya ini berbeza dengan hukumnya ini. Berbeza dengan uf dan dorab. Hukumnya sama-sama tidak boleh, tapi di sini hukumnya ada zakat, di sini hukumnya tidak ada zakat. Kenapa? Karena hukum zakat ini syaratnya adalah kambing atau sa'imah ini atau na'am ini digembala dengan free. Jadi dia tidak banyak mengeluarkan biaya. Tapi di sini dia banyak mengeluarkan biaya. Saya sudah setiap hari saya beli birsim, kalau orang-orang Hadramut cakapnya birsim. Saya beli birsim, wajib zakat pula. Karena itu Syafi'iyah mengatakan kalau kambing itu diberi makan birsim dengan beli, maka dia tidak wajib zakat. Lah, apakah ini boleh ditaksis? Sekiranya Rasulullah mengatakan ada beberapa sa'imah, ada beberapa maklufah yang ada zakat. Maknanya fil ma'lufah la zakata fiha. Loh, ini kan umum kan? Maklufah ini kan umum. Apakah dia boleh ditaksis? Maknanya
dari beberapa maklufah ini ada yang walaupun dia maklufah, dia wajib zakah. Syekh mengatakan yang ini boleh ditaksis. Kenapa? Karena dalalahnya bukan dalalah qiyasiyah, bukan dalalah fil makna, tapi kita memahami mafhumul mukhalafah dari perspektif lafadz. Selama dari perspektif lafadz, maknanya mafhumul mukhalafah dalalahnya lafdiyah walaysa qiyasiyah. Selama dalalahnya itu lafdiyah, dia bisa masuk dalam kategori min al-fadil umum. Selama dia min al-fadil umum, dia bisa untuk ditaksis. Ini adalah salah satu daripada pendapat yang disebutkan oleh Imam Syirazi di dalam syarahnya. Pendapat yang lain mengatakan Rasulullah hanya mengatakan fisaimatil ghanami zakatun. Adapun mafhum mukhalafah ini Rasulullah tidak mengatakan, tapi kita memahaminya. Lah, memahami ini bukan lafadz, tapi ini adalah adalah lawan daripada lafadz ini. Selama dia lawan daripada lafadz ini, tidak ada lafadz yang hakiki, hanya istimbat kita, maknanya dia masuk dalam kategori makna. Wallahu a'lam, saya lebih setuju kepada makna ini. Rakyunya Syirazi di dalam Al-Luma mengatakan bahwasanya, loh memang kata-kata ini tidak ada. Kita hanya istimbat ini daripada lafadz ini. Cuma kita istimbat ini daripada perspektif lughah. Berbeda dengan mafhumul muwafaqah, kita istimbat mafhumul muwafaqah daripada qiyas. Bukan daripada lafadz, tapi ini daripada lafadz. Selama kita istimbat ini daripada lafadz, maka dalalahnya lafdiyah. Selama dalalahnya lafdiyah, maka dia bisa untuk dijadikan lafdul umum, dan selama dia bisa untuk menjadi lafdul umum, dia bisa untuk ditaksis. Wallahu alam. Hakadha katanya siapa namanya? Imam Asy-Syirazi. Lah kalau memang seperti itu, selama dalalahnya nasiyah, maknanya mafhumul mukhalafah lebih kuat daripada mafhumul muwafaqah. Walaysa kadzalik. Mafhumul mukhalafah ada khilaf. Imam Abu Hanifah tak ambil mafhumul mukhalafah, tapi mereka ambil mafhum. Tapi Imam Abu Hanifah ambil mafhumul muwafaqah. Selama mafhum muwafaqah itu tidak ada khilaf, dan mafhum mukhalafah tidak ada khilaf, dan mafhum mukhalafah itu ada khilaf, maknanya mafhum mukhalafah itu lebih lemah daripada mafhum muwafaqah. Tapi dikatakan di sini dalalahnya lafdiyah, dan lafdiyah nasiyah lebih kuat daripada dalalah fil qiyas. Saya kira ada semacam keanehan di sini. Karena itu wallahu alam, saya lebih pribadi ini, saya tak setuju dengan perkataan Imam Syirazi yang mengatakan dalalahnya ini adalah lafdiyah dan dalalahnya muwafaqah adalah qiyasiyah. Selama dia dalalahnya lafdiyah, maka boleh ditaksis, dan selama dalalahnya itu makna dan qiyas, tidak boleh untuk ditaksis. Di dalam dalalah mafhumul mukhalafah dalalahnya lafdiyah, dan mafhumul mukhalafah dinamakan juga dalilul khitab. Wa amma takhsisu dalilil khitab fayajuz. Kenapa? Li'annahu kan nutuk, karena kita bisa istimbak dalilul khitab daripada nutuk. Fajaza takhsisuhu fa idza qala fi sa'imatil ghanami zakatun fadala ala annahu la zakata fil ma'lufah jaza an yukhas la zakata fil ma'lufah fayuhmalu ala ma'lufatin duna ma'lufah. Dibilang kalau seandainya Rasul itu mengatakan fi sa'imatil ghanami zakatun, maka menunjukkan bahwasanya bagi saimah yang diberi makam dengan birsim, yang beli tidak ada zakatnya. Kemudian ditaksis maklufah itu maknanya tidak semua maklufah tidak ada zakat, ada beberapa maklufah ada zakat, boleh seperti itu. Boleh seperti itu. Dan dikatakan Syekh Jad yang ada kelasnya di YouTube mengatakan bahwasanya di sini tidak ada tanakut, tidak ada tanakut. Berbeza dengan kalau ini ditaksis maknanya tidak semua maklufah tidak ada zakatnya, maknanya ada beberapa maklufah yang ada zakat. Kalau kita taksis ini tidak akan ada tanakut dengan mantukul hadis. Tapi kalau di mafhumil muwafaqah kita taksis akan ada tanakut dengan mantukil hadis. Dan ini juga ilah yang qawi menurut saya yang dikatakan oleh Syekh Jadullah di dalam kelasnya. Wallahu a'lam. Faslun fi taksisin nas, taksisin nas, sudah saya katakan yang namanya taksis itu untuk umum. Selama lafadznya itu bukan umum tapi khusus, tidak bisa untuk ditaksis. Hukum ini hanya untuk satu orang, dan satu orang itu nak ditaksis pula.
nak dikeluarkan, yaitu namanya bukan taksis, itu namanya nasakh. Taksis itu adalah Anda menjelaskan beberapa daripada afrod tidak masuk. Bukan semua afrod tidak masuk. Kalau semua afrod tidak masuk, itu namanya ibtolun linnas. Dan ibtol itu tidak diperbolehkan kecuali di dalam kategori nasakh saja. Maknanya kalau nak bahasa mantiknya, taksis itu fil am, bukan fil juz'i. Jayyid jiddan. Wa amman nas fala yajuzu taksisuhu ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Burdata yujzi'uka wa la yujzi'u ahadan ba'daka. Dibilang yujzi'uka, ini hanya bisa, ya, ini maknanya mungkin di dalam hadis apa ini, kisah Rasulullah khataba yauman nahr. Intinya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ini hukum khas untuk Abi Burdah, ya, yang seharusnya disuruh menyembelih kambing, dia menyembelih anak itu anak onta yang masih kecil. Kata Rasulullah, tidak apa-apa engkau sembelih itu, dan ini khas untukmu saja. Lah, apakah dia boleh ditaksis? Dalil yang khusus untuk satu orang, apa boleh untuk ditaksis? Tidak, karena kalau ditaksis itu namanya nasakh. Li'anna taksis an yukhrija atau an yukhraja ba'du ma tanawalahu lafadz wa hadza la yasih fin nas ala syai'in bi ini. Karena yang namanya taksis itu mengeluarkan sebagian daripada afrodul umum. Kalau lafadznya tidak umum, juz'i, macam mana nak ditaksis? Begitu pula selama lafadznya itu bukan umum seperti fi'il dan qaror, dia juga tidak bisa ditaksis. Wa kadzalika ma waqa'a minal af'al. Kan kadangkala af'al macam tadi itu. Jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam jamaah sholata fis safar. Lah, safar apa? Mungkin safar qasir atau safar qalil. Bukan maknanya safar ini masuk di dalam dua-duanya. Maknanya bukan maknanya safar ini walaupun lafadznya itu am, tapi karena dia itu fi'il, selama dia itu fi'il, dia tidak masuk ke dalam dua macam safar, tapi dia hanya salah satu macam safar. Cuma kita tidak tahu safar yang mana. Perlu dijelaskan ketika ada penjelasan, oh ini adalah Rasul itu menjamak dalam safar yang tawil, bukan safar yang qasir. Ketika itu ini namanya bayanun mujmal, bukan namanya apa? Taksis. Karena yang namanya fi'il itu juz'i. Selama dia itu juz'i, hanya satu, dia tidak bisa untuk ditaksis. Karena itu kan, yang namanya taksis itu hanya bisa masuk kepada alfadul umum, dan sudah lewat di kelas yang sebelumnya, qaror. Wal fi'il laisa min alfadil umum. Karena itu tidak bisa untuk ditaksis. Wa kadzalika ma waqa'a minal af'ali la yajuzu taksisuhu lima bayanna fi ma taqaddam annal fi'la la yajuzu an yaqa'a ala sifatain. Karena kami sudah jelaskan yang namanya fi'il tidak bisa untuk terjadi di dalam dua sifat. Yang namanya perbuatan ketika Rasul itu menjamak, ya Rasul itu menjamak di dalam satu kondisi, bukan di dalam dua kondisi semuanya, tidak. Maka dikeluarkan salah satu kemungkinan dengan dalil. Lah, pengeluaran salah satu kemungkinan dengan dalil itu bukan taksis, tapi itu adalah bayan lil mujmalin. Fa idza dallat dalilu ala annahu lam yaqa illa ala sifatin minas sifatain lam yakun dzalika taksison. Kalau dalil menunjukkan salah satu sifat ini yang terjadi, bukan maknanya yang lainnya itu dikeluarkan. Bukan seperti itu. Kalau itu dikeluarkan, maknanya dua ini masuk, kemudian salah satu dikeluarkan. Tidak seperti itu, tapi memang aslinya hanya terjadi di dalam satu. Dalil ini hanya menjelaskan satu ini aslinya memang tidak terjadi, itu saja. Karena saya ulangi lagi, yang namanya fi'il itu juz'i, hanya terjadi satu, dan satu tidak bisa untuk ditaksis. Karena ketika Rasulullah itu menjamak di dalam safar, jamaknya itu hanya terjadi di dalam safar yang khas. Bukan safar tawil wal qasir semuanya, tidak. Ya imma qasir, ya imma tawil. Ketika ada dalil menjelaskan kejadian itu di mana, bukan dalil itu mentaksis, tapi dalil itu yubayyin. Wallahu a'lam. Jayyid.
Sekarang kita akan membahas tentang apa? Mukhassisat. Kita bahas sedikit saja mukhassisat. Setelah kita membahas mukhassas, definisi taksis, dan apa yang boleh ditaksis, sekarang apa yang boleh mentaksis? Apa yang boleh mentaksis? Babu bayanil adillah allati yajuzu taksis biha wa ma la yajuz. Bab menjelaskan dalil yang boleh dipakai untuk menjadi mukhassis. Yang tadi kan mukhassas, lafdul amnya yang boleh untuk ditaksis. Sekarang dalil apa yang bisa dijadikan untuk menjadi apa? Mukhassis. Dibilang yang namanya taksis itu ada dua, satunya muttasil dan satunya munfasil. Fal muttasil, adapun muttasil ini apa sih? Mukhassis muttasil, biasanya muttasil itu taksisnya itu ada di dalam konteksnya. Contohnya, uqtulul musyrikina illa. Jadi, illa ini ada di dalam lafadznya itu. Munfasil tidak, uqtulul musyrikin, titik. Setelah 2 hari Rasulullah, la taqtulu ahla dhimmah. Kemudian ada 2 dalil, satunya am, satunya khos, akhirnya ditaksis. Lah, mukhassis muttasil ada istisna, syarat, wat taqyid bisifah. Sayati walaha abwabun ta'ti insyaallah. Semua ini akan dibahas. Taksis muttasil wal munfasil. Taksis muttasil saya tiba ada qalil, mungkin kelas yang akan datang. Cuma fikrah daripada taksis muttasil seperti itu. Taksisnya itu tidak asing daripada konteks. Dia ada di dalam konteks hadis tersebut. Berbeda dengan taksis munfasil. Dia asing daripada konteks hadis. Wa ammal munfasil fadorban min jihatil akal wa min jihati syarat. Minimum hari ini kita ambil daripada akal saja dahulu, jihatus syarat kita tunda di kelas yang akan datang. Wa ammal munfasil fadorban min jihatil akal. Akal di dalam usuluddin maknanya 2. Ya imma dia itu malakah, kemampuan untuk faham ulumun daruriyah. Ulumun daruriyah adalah ilmu-ilmu yang bisa Anda fahami tanpa Anda berpikir. Contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Anda lapar. Anda melihat bahwasanya saya sedang mengajar melewati Facebook. Ketika Anda melihat Facebook saya mengajar, Anda langsung tahu bahwasanya saya itu mengajar. Kenapa? Karena yang Anda lihat tidak bisa Anda ingkari bahwasanya Anda melihat sesuatu. Anda lapar, Anda tidak bisa untuk mengingkari bahwasanya Anda itu lapar. Anda tidak perlu untuk berpikir ketika Anda lapar, apakah saya lapar atau tidak? Tidak usah. Anda merasakan lapar, Anda sudah tahu kalau Anda lapar. Itu namanya ulumud daruriyah. Akal di dalam usuluddin maknanya 1 daripada 2. Makna yang pertama adalah ulumud daruriyah. Makna ulumud daruriyah adalah ilmu yang bisa Anda fahami tanpa berpikir. Makna yang kedua adalah kemampuan untuk memahami ulumud daruriyah. Kemampuan untuk memahami ulumud kemampuan untuk memahami ulumud daruriyah. Pendapat yang mengatakan akal itu adalah kemampuan untuk memahami ulumud daruriyah itu adalah pendapatnya Harits al-Muhasibi dan disokong oleh Imamul Haramain fi akhir hayatihi di dalam Burhan. Adapun Imam Haramain di dalam awal-awal mengatakan bahwasanya yang namanya akal adalah ulumud daruriyah. Dan akal yang dimaksud di dalam sini, tengok ya. Dalam usuluddin maknanya akal itu 2, ya imma ulumud daruriyah atau kemampuan untuk memahami ulumud daruriyah. Wa amal ladzi min jihatil akal fadorban. Adapun taksis daripada jihatil akal ada 2 maknanya. Akal itu maknanya ada 2 di dalam usul fikih. Di dalam usuluddin maknanya 2 dengan makna ulumud daruriyah atau malakatun li fahmil ulumid daruriyah. Di dalam usul fikih akal itu mempunyai 2 makna yang sedikit berbeza, terutama makna yang pertama berbeza dengan makna yang ada di dalam usuluddin. Apa itu ya Habib? Ahaduhuma ma yajuzu wurudu syara' bi khilafi. Ini adalah mu'tamad inda ahli sunnah ya, bahwasanya sebelum adanya Rasul tidak ada hukum syariat dengan makna pahala ataupun dosa sebelum adanya Rasul. Maknanya tanpa adanya Rasul, tanpa adanya syariat, semua tidak ada hukum, tawakuf, tidak ada hukum, la haram wala halal, hatta beriman. Ini menurut ahli sunnah wal jamaah, minimum menurut Asy'ari. Maturidi mempunyai khilaf di sini bahwasanya mengetahui pencipta
wajib walaupun tidak ada Rasul. Walaupun tidak ada Rasul, kenapa? Karena Allah sudah memberikan kita akal. Akal itu bisa untuk mengetahui hukum Allah di dalam masalah ini secara spesifik tanpa adanya Rasul. Maknanya Allah memberikan hukum bahwasanya beriman kepada Allah wajib, beriman kepada pencipta itu wajib, dan Maturidi mengatakan hukum itu bisa didapatkan hanya pure dengan akal. Asy'ariyah mengatakan hukum itu tidak bisa untuk didapatkan dengan akal, perlu adanya Rasul yang mengatakan bahwasanya beriman itu wajib. Mu'tazilah mengatakan tak payah ada Rasul. Rasul itu hanya sebagai confirm saja, hanya untuk meyakinkan. Tanpa adanya Rasul, manusia kena berbuat baik dan tidak boleh berbuat buruk. Kalau manusia berbuat buruk dan tidak berbuat baik, mereka akan masuk neraka. Indah Asy'ariyah tak ada masuk neraka tanpa adanya tanpa adanya Rasul. Ini adalah khulasah daripada masalah tahsin wa takbih akliyen. Maknanya hukum itu daripada akal, ai fi nafsil amr. Akal bisa menghukumi dengan makna fi nafsil amr, sudah ada baik dan buruk. Hukumnya Allah itu mengikuti apa yang ada di dalam akal dan di dalam nafsil amr daripada baik dan buruk. Indah Asy'ariyah dan Maturidiyah, hukum itu daripada Allah, akal hanya mengetahui hukum yang sudah diturunkan oleh Allah, dan Allah bisa untuk menghukumi apa yang Allah nak. Apa yang dihukumi Allah buruk, itulah buruk. Yang dihukumi oleh Allah baik, itulah baik. Maknanya buruk, kalau Allah menghukumi perkara ini buruk, Anda lakukan, Anda mendapat dosa. Kalau Allah menghukumi ini baik, Anda lakukan, Anda mendapat pahala. Itulah namanya tahsin wa takbih syar'iyan. Maknanya pahala dan dosa semuanya itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya pahala dan dosa bisa Anda dapatkan dengan akal, dan itu sudah ada di dalam realita nafsul amr. Hukum Allah tidak boleh bertentangan dengan apa yang ada di dalam nafsul amr. Secara khulasah, inilah masalah tahsin wa takbih akliyen. Dan masalah ini akan mempunyai isu yang sangat besar sekali implementasinya, efeknya di dalam abwab usul fikih yang lain. Cuma saya tak menjelaskan terlampau detail di sini karena akan ada pembahasannya di level yang setelahnya. Tahsin wa takbih akliyen akan saya pending penjelasannya dengan lebih detail di kitab yang akan datang insya Allah. Tapi intinya seperti itu. Lah, selama sebelum adanya syariat tidak ada hukum, maka ketika adanya Rasul, dan Rasul mengatakan, contohnya ya, sebelum adanya Rasul, sholat tidak wajib. Ketika Anda sholat, Anda tidak akan mendapat pahala, dan Anda tidak sholat juga tidak akan mendapat dosa. Ketika ada Rasul datang mengatakan bahwasanya sholat itu wajib, maka hukum Rasul ini akan menjadikan yang awalnya tidak ada hukum menjadi ada hukum. Lah, tidak adanya hukum ini namanya bara'atud dhimmah. Dan bara'atud dhimmah ini bisa Anda ketahui daripada akal. Maknanya akal mengatakan, dengan akal Anda bisa mengetahui sebelum adanya Rasul tidak ada hukum. Itulah makna akal. Bukan maknanya akal menghukumi, tidak. Dengan akal Anda bisa mengetahui sebelum Rasul tidak ada hukum. Setelah ada Rasul ada hukum. Lah, ketika Anda mengetahui dengan akal tidak ada hukum yang Anda ketahui dengan akal, itu namanya bara'atud dhimmah. Lah, bara'atud dhimmah ini bisa dihilangkan dengan hukum daripada Rasul. Lah, ketika hukum daripada Rasul ini datang, bara'atud dhimmah ini tidak ada fungsinya lagi. Anda tidak bisa menggunakan bara'atud dhimmah untuk mentaksis hukum Rasul, tidak bisa. Yang ada hukum Rasul menghancurkan bara'atud dhimmah, tapi bara'atud dhimmah tidak bisa Anda gunakan untuk menepikan hukum Rasul, tidak bisa. Itulah masalah ini. Yang pertama ini, tengok ya, juzu. Yang pertama akal, yang mana akal itu syariat boleh datang untuk menentang akal itu.
Ini bukan akal ya, ini maknanya yang bisa diketahui dengan akal. Wadzalika ma yaqtadihil akal min bara'ati dhimmah. Apa itu? Itu adalah sesuatu yang bisa Anda ketahui dengan akal, bahwasanya sebelum ada syariat ada bara'atu dhimmah. Maknanya sebelum ada syariat manusia tidak wajib apa-apa, yang lebih kita kenal dengan nama ashabul fatrah. Ashabul fatrah. Maknanya akal bisa untuk mengetahui bahwasanya sebelum ada Rasul kita tidak wajib apa-apa. Dan ini masalah besar, masalah besar sekali ini. Maturidiyah mengatakan tak semacam itu. Sebelum ada Rasul kita tak wajib apa-apa kecuali beriman kepada Allah, itu saja. Kalau Anda tak beriman kepada Allah, Anda masuk neraka. Maturidiyah itu ya sudah menjadikan jutaan orang masuk neraka, walaupun tidak ada dai, tidak ada apa, tidak ada ustadz. Selama Anda mempunyai akal, Anda wajib beriman kepada Allah. Menurut siapa? Maturidiyah. Menurut Maturidiyah. Asy'ariyah tidak. Selama tidak ada ustadz, tidak ada dai datang kepada Anda tidak wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak ada Rasul, Anda tidak wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Anda punya akal. Walaupun Anda punya akal. Fahadha la yajuzu taksis bihi. Anda tidak bisa untuk mentaksis umumatu syari' dengan bara'atu dhimmah. Kenapa? Karena bara'atu dhimmah akan hilang dengan adanya syariat. Selama dia hilang dengan adanya syariat, dia tidak bisa digunakan untuk mentaksis syariat. Tidak bisa. Li'anna dzalika innama yustadallu bihi li adami syara'. Karena yang namanya bara'atu dhimmah dipakai dalil ketika tidak ada syariat, ketika tidak ada Rasul. Kalau sudah ada syariat, sudah ada Rasul, maka tidak bisa Anda gunakan bara'atu dhimmah. Dan hukum sudah bukan untuk bara'atu dhimmah lagi. Tengok ya, akal mengetahui bara'atu dhimmah, bukan akal menghukumi bara'atu dhimmah. Tidak, akal tidak bisa menghukumi. Akal ini mudrik, akal ini kasyif. Yang menghukumi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah mengatakan sebelum adanya Rasul semuanya oke. Akal mengetahuinya. Lah ketika ada syariat, bara'atu dhimmah ini tidak bisa Anda gunakan lagi untuk mentaksis syariat. Ini adalah makna akal yang pertama menurut apa namanya? Menurut usuliyin, yang sebenarnya ini bukan akal, akan tetapi ini adalah apa yang bisa diketahui dengan akal. Makna yang kedua, akal ini adalah ulumud daruriyah. Maknanya kalau ada pertentangan antara syariat dan ulumud daruriyah ini akan mentaksis umumatus syari'. Tengok. Maknanya dalilun akli mukhassisun li dalilin syar'i. Kenapa? Karena katanya Imam Ghazali, la mu'anadata baina syar'il manqul wa haqqil ma'qul. Kalau seumpamanya syariat bertentangan dengan ulumud daruriyah, maka syariat pun akan batal. Kenapa? Karena syariat itu bisa dibuktikan dengan dalilun akli. Kalau dalilun akli kalah dengan syariat, syariat pun juga akan hancur. Kenapa? Syariat pun juga akan hancur. Kenapa? Karena syariat bisa dibuktikan dengan dalilun akli, dan dalilun akli ketika ditaksis, akliyahnya itu akan hilang. Kenapa? Karena dalilun akli tidak bisa ditaksis. Di antara mumayyizat dalilun akli itu adalah layak balut taksis. Layak balut taksis. Karena kalau ditaksis, akliyahnya itu akan akliyahnya itu akan hilang. Selama ada dalilun akli dengan makna ulumud daruriyah bertentangan dengan dhahirus syariah, maka dhahirus syariah kena ditaksis. Kenapa? Karena dhahirus syariah ini dhonni dan dalilun akli qat'i. Selama ada dhahirut ta'arud antara qat'i dan dhonni, maka yang lebih dikedepankan adalah qat'inya, bukan dhonninya. Maka tidak ada kena-mengena antara usuliyin lebih mengedepankan akal daripada nakal. Tidak, lebih mengedepankan qat'i daripada dhonni. Dan tidak ada perbenturan ya antara akli wan nakli, tidak ada benturan. Kenapa? Karena akli aslun daripada nakli. Yang namanya nakli bisa dibuktikan kebenarannya dengan dalilun akli. Kalau dalilun akli ini bertentangan dengan nakli dan akli lebih dimenangkan dan akli ini
salah, maka dalilun nakli pun juga akan salah. Kenapa? Karena nakli far'un akli. Tidak bisa dibuktikan dalilun nakli tanpa ada dalilun akli. Dan tidak ada dalilun nakli pure, tidak ada. Yang ada adalah dalilun akliyun pure. Apa itu dalilun akli? Dalilun akli adalah dalil yang semua muqaddimahnya akliyah. Dalilun nakli adalah dalil yang sebagian muqaddimahnya adalah nakliyah. Wallahu a'lam. Makna akal yang kedua adalah yang tidak diperbolehkan syarak itu datang bertentangan dengan akal. Apa itu dengan makna ulumud daruriyah? Contohnya apa? Contohnya daripada ulumud daruriyah adalah madalla alaihil akal, madalla alaihi ulumud daruriyah, daripada sifat-sifatnya Allah itu semuanya hawadits. Tidak diperbolehkan. Allah la yattasif bi awsafin haditsah khilafan libn Taimiyah. Min nafyil khalqi an sifatihi ta'ala fayajuzu taksis bihi. So, tengok, di antara ulumud daruriyah tidak mungkin Allah itu mempunyai atau Tuhan itu mempunyai sifatun haditsah. Kenapa? Kalau Allah mempunyai sifatun haditsah, haditsah itu maknanya dulu tidak ada kemudian ada. Maknanya apakah ketika Allah mempunyai sifat itu Allah bertambah sempurna atau tidak? Oh, Allah bertambah sempurna. Maknanya sebelumnya Allah tidak sempurna, kemudian bertambah sempurna. Oh, Allah tidak sempurna. Loh, kalau tidak sempurna kenapa bisa pada zat ilahiyah? Oh, tidak bertambah apa-apa. Maknanya itu adalah tahsilul hasil wal abad. Dan ini adalah perkara yang mudah, perkara yang daruri yang bisa Anda pahami dengan mudah. Bahkan Imam Ghazali mengatakan di dalam level ini kita kena ajari orang awam. Saya pun takut ketika saya membaca nusus macam ini, kita kena cakap ke orang awam bahwasanya Allah itu laisa bijismin, la yahullu fi dzatil hawadits. Hal-hal semacam ini kena kita sebarkan kepada awam. Saya bilang macam mana kita nak fahamkan awam hal-hal semacam ini. Intinya di antara ulumud daruriyah Allah tidak mempunyai sifatul hawadits. Selama seperti itu, kita bisa untuk mentaksiskan dhahiru syariah dengan perkara-perkara yang notabene itu adalah qawatiul akal dengan makna ulumud daruriyah. Fayajuzu taksisu bihi walihada khassasna qaulahu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in. Allahu khaliqu. Allah menciptakan segala sesuatu. Dan di antara makna sesuatu adalah mewujud. Allah khaliqu kulli mawjudat. Dan di antara masuk dalam afrodnya mewujud adalah sifatnya Allah itu sendiri. Apakah kita bisa untuk mengatakan Allah menciptakan sifatnya? Tidak. Kenapa? Ini maksus bil ulumid daruriyah. Di antaranya apa? Allah tidak mempunyai sifatun yang hawadits. Khassasna qaulahu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in fis sifat. Maknanya sifatnya Allah tidak termasuk daripada syai' yang ada di sini. Ini adalah selain sifatnya Allah wa qulna al murad bihi ma khalas sifat. Maknanya syai' ini segala sesuatu yang ada selain sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Li annal aqla. Apa makna aqla di sini? Li annal ulumad daruriyah. Menunjukkan bahwasanya Allah mustahil menciptakan sifatnya, karena kalau Allah menciptakan sifatnya, maka Allah akan nakis, dan kamalatnya Allah bisa diketahui dengan ulumud daruriyah. Fakhassasnal umuma bihi, maka kita bisa mengkhususkan umum dengan akal, dengan makna apa? Sifatun daruriyah. Dengan ini selesailah sudah salah satu daripada bahagian daripada mukhassis munfasil, yaitu taksis bidalilin akli. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bahagian yang kedua daripada mukhassis munfasil, yaitu mukhassis munfasil syar'i. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.